Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Media Umat Channel, Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di diskusi bulanan tabloid Media Umat, channel Media Umat. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita, ini sebenarnya ini barang apa ini yang si Al Zaitun itu? Mungkin bisa jelaskan Bang, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Pak Atian ya. Sebetulnya kami sangat gembira ya dengan lagi rame-ramenya ini. Gembira dalam artian kami merasa punya kesempatan gitu ya. Sekian lama tidak berhasil untuk mengungkapkan, namun diberikan ruang lah. Namun sangat disayangkan fakta-fakta yang disampaikan di media TV, terutama seperti TV One, Metro TV, itu banyak fakta-fakta yang disembunyikan. Juga di MUI juga banyak fakta-fakta yang disembunyikan. Seakan-akan ini masalah yang baru muncul, yang dimunculkan oleh media sosial. Ya. Padahal itu kan rekaman lama. Rekaman lama salat Id tahun lalu, kemudian diikuti oleh statement-statement kontroversi berikutnya. Ada sebuah desain, ada sebuah cipta kondisi yang memang dibangun. Apalagi di situ ada Ken Setiawan yang kita tahu dia selama ini memang begitu sangat memberikan kesan buruk terhadap NII. Dalam artian buruknya ini tidak pada tempatnya. Jadi anggap ada buzzer-buzzer di sini. Punya buzzer juga. Punya buzzer-buzzer gitu. Kalau saya melihat sepertinya mau ada suksesi di Al Zaitun itu. Jadi dalangnya itu sudah menganggap Panji Gumilang ini harus diganti. Namun untuk penggantiannya harus bisa menghasilkan yang namanya bumi hangus terhadap semua fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh teritorial NII KW9 yang mereka menghasilkan yang namanya Mahat Al Zaitun. Jadi yang saya ingin katakan di sini, mengapa banyak fakta yang dihilangkan. Contoh di TV One, di Metro TV, mereka punya kok rekaman penyusupan beberapa orang-orang yang memang dari teman-teman wartawan pers untuk masuk ikut di baiat di teritorialnya ya. Jadi harus dipahami dulu, Al Zaitun itu hanya covernya. Hanya cover. Nah, di bawahnya ada basis teritorial yang mendukung Al Zaitun yang ada di luar Al Zaitun, adanya di Jakarta Raya, di Bandung, di Tangerang. Inilah mereka-mereka ini yang hampir 30 tahun itu mensupport dana ke Al Zaitun dari hasil-hasil yang tidak sah lah gitu. Begitu juga apa yang ada di MUI kan jelas hubungan finansial, hubungan sejarah, hubungan orang-orang yang ada. Ini tidak menyentuh pada persoalan-persoalan yang menyangkut tindakan melawan hukum, tapi justru terseret kepada isu-isu penistaan agama. Yang itu ada beberapa yang memang kalau dalam sebuah operasi intelijen itu ada namanya informasi yang sifatnya kontra intelijen. Apa yang disampaikan oleh Ken Setiawan dengan menuduh Al Zaitun itu di Al Zaitun itu santri boleh berzina asal bayar. Ya, itu kontra intelijen. Itu fitnah terhadap Al Zaitun. Itu tidak benar. Kalau di teritorial mungkin ada. Tapi di Al Zaitun tidak ada. Nggak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan. Nah, ini kan bagian yang dirancang memang supaya
satu segmen masyarakat itu menganggap nggak mungkin lah itu fitnah. Akhirnya mereka bersimpati kepada Al Zaitun. Jadi beberapa pihak dari paguyuban santri, orang tua santri menggugat fitnah yang disampaikan oleh Ken Setiawan. Ya, karena dalam tanda kutip dia itu kan ya boleh dibilang mantan anak buah saya juga waktu di LPPI, waktu disikat anak buahnya Pak Umar Abduh. Kita tahu ya setelah dia kita keluarkan dari NI Care Center, dia bermain dengan jenderal-jenderal siapa, dengan intel-intel siapa kita tahu gitu. Dan dia adalah buzzer-buzzer. Nah, dan kita punya orang yang bawa dia ke Jakarta untuk menjadi para perekrut ya, pembantu rumah tangga yang disuruh nyuri, yang disuruh maling, kita tahu orangnya. Jadi dibilang pendiri NI Care Center ini bodoh aja yang namanya media-media mainstream. Atau memang media mainstream juga memang ini kita sudah ingatkan ya, ini hati-hati dengan orang, karena nanti pada saat upaya penegakan hukum jadi rancu kalau pelapornya saja orang yang patut dipertanyakan gitu. Jadi sekali lagi sepertinya kalau menurut saya coba deh kita kumpul lagi, mungkin nanti ada Pak Tian, ya sayang ada Pak Amin Jamaluddin sudah mendahului kita ya. Pak Umar Abduh juga sudah tidak sehat, tapi ada Al Haidar, kemudian juga ada dari Kementerian Agama. Kita kumpul lagi. Kalau dari kepolisian sih ya kita udah serahkan semua ya. Terakhir kan Pak Ito Sumardi itu ya, Kabar Eskrim di era tahun 2011 ya. Semalam itu sudah mengakui bahwasanya PPATK di eranya Pak Yunus Hussein itu sudah menyerahkan hasil temuan PPATK menyangkut transaksi mencurigakan. Puluhan rekening ya yang ada di Al Zaitun yang menerima ribuan transaksi keuangan dari teritorial. Nah, itu sudah diakui, tinggal dibuka itu. Ya, kemudian video-video pembaiatan, video-video penyerahan perpindahan kewarganegaraan, video doktrin cuci otak yang isinya ujaran kebencian terhadap NKRI dan Pancasila, itu kan manusianya ada, ya, dan itu tersebar. Tinggal dicari kan, ini orangnya siapa. Kalau seorang Munarman saja yang hanya sekedar sebagai tamu dalam satu acara acara pertemuan gitu ya, gitu ya, itu kena ya, bahkan dalam prosesnya polisi udah nggak pakai lagi tanya-tanya MUI atau Kementerian Agama itu boleh enggak kan gitu ya. Seperti kayak Gus Nur misalnya langsung ditangkap ya, dibilang lah mubahalah itu menista agama, tanya dulu ke MUI kan enggak, jadi langsung ditangkap. Ya harusnya Panji Gumilang juga harus ditangkap. Bahkan ya kita juga jangan terjebak bahwasanya pelakunya itu hanya Panji Gumilang, karena ini kejahatan yang sangat terstruktur dalam bentuk negara dalam negara, yang kalau boleh dibilang ini kejahatan yang sempurna lah. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa saja kejahatan yang terjadi di sana itu? Ya kalau kita boleh pisahkan ya, ini kan kalau dulu kita sebut NII KW 9 Mahat Al Zaitun. Nah, jadi kalau ada orang bilang G30S PKI, itu hal yang satu gitu ya. Jadi dalam penelitian Kemenak dan MUI itu kan sama-sama menunjukkan bahwasanya Al Zaitun itu hanyalah undercovernya. Dia hanya sayap fungsional, sayap teritorialnya adanya di luar Al Zaitun. Nah, kedua sayap ini sama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Contoh misalnya di Al Zaitun,
Coba dicek apakah para pekerja di sana itu dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Apakah mereka mendapatkan upah yang layak? Itu satu. Nah, yang kedua, apakah dana pembangunan Al-Zaitun yang sejak awal, sejak tahun 93-94, itu diperoleh dari mana? Nah, hasil temuan PPATK kan jelas. Itu hasil dari pengumpulan dana yang dari teritorial. Belum lagi menyangkut persoalan bagaimana tenaga kerja di sana itu tidak terlindungi. Jadi ini yang kalau tadi saya agak perlu disampaikan, penggelapan pajak misalnya. Al-Zaitun menganggap menjadi penyetor pajak terbesar. Ya iya, cuman terbesarnya itu ukurannya apa? Kalau dia harusnya membayar pajak 100 miliar, dia bayar 10 miliar, ya masih terbesar di Indramayu. Tapi kan yang harus dibayar bukan 10 miliar. Kan begitu. Kemudian kebohongan publik yang ada di Mahat Al-Zaitun. Itu kita bisa ini. Apa aja itu bisa dijelaskan? Ya contoh misalnya, ini kan dalam bukunya almarhum Pak Amin Jamaluddin di sini ada Bunker Al-Zaitun. Ya, betapa mereka sudah terlalu banyak membohongi para aparatur negara, baik para kodam itu artinya di setiap daerah kan ada kodam itu. Ya. Itu kan di ini Pangdam ya. Pangdam. Itu kan mereka punya majalah, itu setiap terbitan itu selalu menghadirkan bulan ini Pangdam yang diwawancarai. Nah, besoknya lagi Kapolda. Besoknya lagi. Nah, mereka ini memberikan banyak klaim-klaim yang penuh dengan kamuflase lah dan sebagainya. Nah, kalau saya ungkapkan rasanya karena ini kalau ini jadi penyidikan akan bocor. Kemudian kalau penodaan agama kan jelas. Jadi kalau misalnya hari ini MUI kepolisian duduk bersama untuk mengejar penodaan agama yang muncul di YouTube, rasanya jadi gimana, lucu juga gitu. Lucunya kenapa? Contoh misalnya, ini kan terjebak nih. Pak Jigo bilang saya komunis gitu ya. Tapi penggalan kata gitu. Nggak taunya itu jebakan Pak Jigo bilang yang dibuat oleh mereka sendiri supaya yang menuduhnya salah. Padahal dia rekaman utuhnya dia sedang bercerita ketika dia datang ke Cina berbicara dengan pengusaha-pengusaha Cina yang mereka menyatakan saya komunis, tapi menirukan gitu. Menirukan gitu kan. Ini sebetulnya isu-isu yang bermunculan di media sosial yang rame ini antara informasi yang sifatnya kontra intelijen juga hati-hati gitu. Ya, jadi artinya kenapa kok MUI itu tidak mengejar laporan-laporan masyarakat ataupun lembaga-lembaga ormas Islam yang dulu. Ya, misalnya ya menyangkut masalah masalah terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Di Al-Zaitun itu baik di teritorialnya sumbangan hewan kurban itu tidak disembelih. Diapakan itu? Uangnya, karena mereka minta uangnya. Oh, uangnya. Uangnya itu untuk pembangunan Al-Zaitun. Oh, mereka, jadi nggak ada hewannya ya? Nggak ada hewannya. Baru ketika itu disorot, barulah dimunculkanlah ada 1-2 ekor sapi gitu. Tapi itu hanya kamuflase dibandingkan dengan jumlah santri yang ada di sana dan sebagainya. Kan artinya harus diaudit. Nah, kemudian banyak sekali ya yang menyangkut misalnya terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Atian. Karena orang-orang di Al-Zaitun adalah mereka-mereka
basicnya adalah orang-orang NII teritorial. Jadi mereka nganggap sama, negara yang diterima Allah hanyalah negara Islam, walaupun mereka tidak ucapkan di sana. Namun dalam setiap doktrin-doktrin yang tersembunyi di balik para santri-santrinya mengakui itu. Kebetulan kan ponakan saya Asep, ya, itu kiper sepak bola Al Zaitun, anak daripada Menteri Keuangannya Al Zaitun, Saifullah. Ya dia cerita, yo enggak lah, manggil saya Bang Taufik, enggak lah, yang namanya ajaran NII ya enggak disampaikan secara terbuka lah. Nah, tapi kan abang tahu sendiri ada namanya Sailindri, cucunya Pak Yaninusi, dia santri, tapi kan dia di teritorial juga gitu. Jadi waktu itu kita tangkap di teritorial itu santri Al Zaitun. Nah, kemudian juga soal tidak sahnya sholat. Ya memang tidak secara terbuka di Al Zaitun. Tetap masih lihat orang sholat. Sholat. Tetapi saya pernah ngobrol begini, wawancara dengan Panji Gumilang itu dari sebelum asar sampai masuk maghrib sampai mau isya, ini kok nggak sholat Panji Gumilang. Ini bukan cerita, saya hadir dan mewawancari Panji Gumilang, bukan sekedar Panji Gumilang. Saat itu dihadiri oleh sejumlah, ya kalau bahasa mereka itu eksponen ya, tokoh-tokoh pengurus di Yayasan Pesantren Indonesia yang kalau kami melihatnya sebagai para menteri-menterinya, itu nggak sholat juga gitu. Udah lewat 2 waktu ya? Iya, sampai kita sendiri kan jadi untung kami karena sudah di jamaah zuhur asar ya, tapi ketika masukin maghrib udah mau isya kan kita jadi nggak enak gitu kan, jadi nggak biasa gitu. Nah, itu yang kita lihat sendiri. Belum lagi ya, misalnya Panji Gumilang ini tadi kan benar oleh Pak Atian sampaikan ya, bahwasanya Panji Gumilang ini aslinya bukan orang NII. Ya, hasil investigasi LPPI ketika kami datang ke Menes, ya, saat itu kita Pandeglang, kita ke rumah dari mertuanya Panji Gumilang. Ya, istrinya namanya Ibu Khotimah ya. Kita ditunjukkan oleh pamannya tuh yang menikahkan Panji Gumilang dengan Ibu Khotimah. Itu rumahnya Panji Gumilang, itu rumahnya itu hancur. Rumahnya hancur, hanya 1 kamar di yang tersisa lah gitu. Cuman karena di situ ada pamannya, udah silakan dilihat, dibuka aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih ada yang tersisa. Ya alhamdulillah, sampai kita ke situ, kita cek, di situ kita menemukan ijazah atau rapotnya Ibu Khotimah. Nah, kemudian buku tabungannya Imam Prawoto. Kita punya gitu. Kemudian dari situ kita menemukan istilahnya tuh sesuatu yang boleh dibilang tuh apa ya, kalau keterangan dari pamannya itu dulu kan pernah dobrak-abrik oleh istilahnya saat itu Laksus lah gitu. Karena ditemukan butuh das kapital. Das kapital itu konon katanya hanya orang komunis saja yang pegang buku itu. Tapi sayang buku itu disita oleh TNI lah saat itu. Tapi hal-hal yang sifatnya pribadi ditinggal dan itu saya bawa. Ya, oleh tim LPPI kita masih simpan. Ya, barang-barang pribadinya Panji Gumilang masih kita simpan. Artinya Panji Gumilang adalah orang yang sama dengan yang disebut atau dipanggil di teritorial dengan nama Abu Toto. Ya, alias disebut juga Abu Bakar, alias Abu Ma'arik. Kalau dalam rekening di Al Zaitun itu Abu Ma'arik. Iya. Jadi ini kan menunjukkan bahwasannya delik pidana makar mestinya sudah bisa dikenakan untuk Panji Gumilang. Ya, karena dalam konteks
delik pidana makar itu mulai bukan hanya sekedar perencanaan, dia sudah membentuk negara dalam negara, lengkap dari struktur desa sampai dengan struktur gubernur. Bahkan di situ kan sudah hasil penelitian dari MUI dan Kemenak. Jadi tidak ada hal yang membantah gitu. Bahkan itu dibuktikan dari hasil telusur dari berbagai media-media televisi seperti TV One misalnya. Itu tim telusurnya itu berhasil mengabadikan prosesi baiat. Prosesi perpindahan kewarganegaraan, prosesi doktrin, artinya materi irsyad, bagaimana proses pencucian otak. Dalam bahasa gampangnya itu bagaimana doktrin-doktrin NII tentang kenapa kok ya orang Islam itu baru sah keislamannya kalau dia sudah bernegara Islam, baru sah ibadahnya kalau dia sudah dalam negara Islam. Kalau dia masih percaya dengan NKRI, masih percaya dengan Pancasila, masih percaya dengan burung Garuda, itu masih kafir. Jadi belum sah keimanannya. Ini kan dalam bukunya almarhum Pak Amin Jamuluddin itu sudah dikupas. Dan beliau kan dulu orang MUI. Sudah diserahkan hasil temuan ini. Dan polisi sudah tahu. Tapi tidak ada tindak lanjut isu yang dimunculkan oleh Mahfud MD atau Kabar Eskrim atau Kapolri kalau persoalan Panji Gumilang itu tidak sebatas persoalan penistaan agama. Karena penistaan agama itu hasil dari perbuatan yang terjadi di teritorial yang ke bawah-bawah di Al-Zaitun. Contoh misalnya orang kalau berbuat dosa itu harus ditahkim, harus disidang, ya, harus bayar. Ini. Dan itu ada ininya, ada tarifnya. Kalau cuma pegangan tangan 50.000, kalau sudah lebih dari itu 500. Soal udah sampai bablas misalnya sampai 2 juta. Kita ada menemukan formnya, form aslinya, kemudian orang-orang yang pernah ditahkim, ya. Itu mengakui semua itu. Sehingga kalau itu kemudian ada kesan bahwasanya di Al-Zaitun orang yang berzina itu bisa diganti dengan pembayaran, yaitu bisa-bisa saja, tapi kan tidak bisa dibuktikan secara pidana. Namun yang terpenting yang harus digarisbawahi bahwasanya ya kepolisian ini tidak boleh hanya sekedar menjerat Panji Gumilang itu hanya dengan undang-undang delik penistaan agama. Karena setahu saya, Baintelkam itu di zamannya Pak Saleh Saab itu sudah mengumpulkan data-data yang menurut saya cukup terkait dengan persiapan makar itu. Iya, jadi kalau seorang Munarman saja bisa ditangkap, seorang Egy Sujana saja bisa ditangkap, ya. Seorang seperti Sri Bintang ataupun Rahmawati saja bisa ditangkap, hanya mereka baru teriak people power, sudah langsung ditangkap. Kalau ini kan jelas-jelas ada negara dalam negara, mereka merekrut dana keuangan, mereka merekrut pasukan, ya, yang disebut dengan Garda Tipara yang ada di Al-Zaitun. Mereka kemudian membangun fasilitas-fasilitas yang sebetulnya tidak boleh. Mereka bangun galangan kapal, kemudian sebelumnya mereka membangun semacam lapangan terbang yang ada di Al-Zaitun. Itu kan nggak boleh. Apalagi terkait dengan banyak hal pemalsuan identitas, dokumen. Ya karena kalau orang di NI itu kan ketika dia hijrah, misalnya namanya ini nggak peduli dia nama awalnya Islam, ya tetap aja harus diubah. Namanya misalnya dari namanya Ahmad, ketika hijrah namanya dirubah menjadi Ibrahim. Sebetulnya itu pola cara, bukan hijrah dari jahiliyah kepada
kepada Islam. kepada Islam, tetapi itu dalam rangka untuk pengaburan identitas supaya tidak terdeteksi. Itu artinya ini pola gerakan rekrutmen modus operandi yang ada baik di teritorial maupun di Al-Zaitun itu adalah pola intelijen. Jadi nggak ada urusan dengan negara Islam. Iya, jadi permainan betul-betul pola intelijen itu ya. pola intelijen yang tidak dikenal ya di apa dalam konon asasinya istilahnya tuh Imam Kartosuryo. Nggak ada itu Nggak ya. ada. Yang dipakai, yang dikesankan itu ketika paling-paling ketika pada saat pembaiatan. Jadi ada pembacaan Sabta Subaya. Jadi mengesankan, wah bener-bener loh nih Kartosuryo. Gitu. Jadi kesan NII-nya yang dipakai. Kesan NII-nya. Ya kalau saya sih, ya bagi saya peristiwa NII tahun 9 Al-Zaitun itu bagi saya pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah, kenapa? Karena ketika NII diproklamasikan, kemudian muncul di Jawa Barat, itu aksi perampokan, aksi pembakaran rumah-rumah yang dituduhkan kepada kelompok Kartosuryo. Iya, berarti unduh ke kelompok Muslim kan? Iya, kelompok Muslim. Yang dituduh adalah Hizbullah, adalah Sabilillah, adalah santri-santri loh pesantren. Masa merampok gitu ya? Karena kan para pasukan-pasukan itu kan hijrah ke mana? Siliwangi kan pindah ke Jogja. Yang disisakan adalah pasukan Hizbullah yang dari pondok-pondok pesantren. Nah, mereka inilah kemudian dituduh melakukan aksi teror di Jawa Barat. Nah, jangan sampai, ini maaf saja ya, jangan sampai nanti orang Jawa Barat, orang tua Jawa Barat, ini jangan-jangan nih, ini kerjaan pemerintah Soekarno juga dulu. Ya kan sebelumnya kan ada peristiwa komunis ya, melakukan teror kepada rakyat di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya bisa saja ada dalam beberapa dokumen penelitian yang dilakukan oleh ini dalam versi Barat ya. Bahkan dokumen-dokumen yang sekarang muncul di Belanda, ternyata pelaku-pelaku tindak aksi teror di Jawa Barat itu adalah mereka-mereka yang boleh dibilang TNI ya, tapi yang komunis atau TNI yang backgroundnya kenil. Ini jangan sampai dugaan ini menjadi benar. Ketika sekarang ini pemerintah itu membiarkan aksi-aksi negara dalam negara ini dibiarkan. Yang arahnya bisa ke sana ya? Iya, jangankan ya maaf ya. Ini saya mohon maaf berbicara kurang sistematis. Karena bagi saya kita sudah tidak lagi kalau katanya apa ya? Ada ide baca seorang Martin Luther King ya, Junior. Dia pernah berkata, saya sudah tidak ingat lagi ancaman-ancaman atau perkataan dari musuh-musuh. Yang tinggal saya ingat hanyalah diamnya sahabat-sahabat kita. Maksudnya apa saya mengatakan begini? Kan kita selama 10 tahunnya pemerintah Jokowi ini selalu didoktrin dengan saya Pancasila, saya NKRI. Hati-hati dengan radikalisme, hati-hati dengan intoleransi, kan begitu. Dulu kemana aja? Ketika kita teriak-teriak di Mabespori, teriak-teriak di Komnas HAM, teriak-teriak di kantor MUI. Kantor MUI pernah kita demo, Pak. Ya. Karena temuan MUI tidak semua yang tanda tangan. Ada 2 orang yang nggak mau tanda tangan. Ya bahkan ada oknum-oknum petinggi di MUI yang dalam tanda kutip terkesan itu melindungi Al-Zaitun, bahkan membela Al-Zaitun. Jadi maksud saya, ya jujur saja ini saya berbicara sama MUI ini bukan saya benci MUI, karena saya juga dilibatkan oleh beberapa peneliti di tim MUI itu seperti almarhum Prof. Irfan Jitni dan almarhum udah almarhum semua nih, Prof. Ali Mustafa Yaakob, untuk masuk ke Al-Zaitun dan bertemu langsung dengan Panji Gumilang. Jadi secara tidak langsung MUI sudah
Punya kepercayaan ya. Sudah tabayun. Iya, kita tanya. Syekh ini ada yang bilang Abu Toto. Lama kita cecer, akhirnya dia kesel juga kali ya, dia bilang udahlah itu kan masa lalu. Artinya kan terkonfirmasi kan gitu. Tinggal persoalannya adalah setelah temuan 2002 ya, kemudian temuan Kementerian Agama 2003, adakah upaya dari MUI maupun Kementerian Agama untuk melakukan cegah tangkal? Ya, bahwasanya ada loh temuan, ada di masyarakat kelompok-kelompok yang bercirikan seperti ini dengan modus operandi seperti ini yang merusak anak-anak bangsa. Kan katanya saya Pancasila, saya NKRI, kan begitu. Ya, Muhammadiyah juga begitu. Kan korban-korban kebanyakan, maaf ya kebanyakan, mahasiswa Muhammadiyah kebanyakan. Jarang orang NU yang ikut Al-Zaitun. Jarang. Jadi yang saya jadi tidak habis pikir, kita ini sekarang, besok kan Pak Gumilang katanya diperiksa tentang penistaan agama. Lalu nggak ada yang mau mikirin tentang para korban gitu. Yang itu jumlahnya besar ya? Ya benar sama Pak Atian sampaikan tadi. Di Jakarta saja itu jumlahnya hampir 151.000. Itu tahun hasil itu temuan 2007. Dan ketika kita bicara klaim tentang masa NI teritorial, itu bukan kayak klaim-klaim ormas Islam, wah kita punya 10 juta, punya enggak. Mereka terinci nama awal, nama sani, nama bapaknya, nama ibunya, tempat tinggal, kuliahnya di mana, tinggal di mana, itu rinci. Jadi klaim-klaim itu benar. Nah, jadi ya sekali lagi, selama Al-Zaitun ini kita terjadi semacam, bukan diskriminasi hukum sebetulnya. Sebetulnya sekarang ini adalah momentum bagi umat Islam, momentum bagi Habib Rizik, momentum bagi NU dan Muhammadiyah, ya, momentum bagi oposisi untuk menguji langsung, benarkah pemerintah yang ada sekarang ini, benarkah pemerintah yang membela Pancasila dan Undang-Undang 45? Kalau ternyata ini dilindungi, tidak ada tindakan delik pidana, unsur makar, unsur TPPU, pencucian uang untuk menjerat Panji Gumilang, dan bukan Panji Gumilang saja, perangkat sistem kementerian dan eksponen yang ada di Al-Zaitun itu tidak ditindak. Ini rasanya apa yang terjadi, kita cuma dimanfaatkan untuk pengalian isu, tapi sebenarnya ini untuk membantu Panji Gumilang supaya suksesi. Ya, karena Panji Gumilang sudah menyiapkan adiknya yang namanya, saya lupa, ada sedayu-sedayunya itu, untuk mengambil alih pimpinan kan gitu. Karena kan dianggap pelaku kejahatannya kan cuma Panji Gumilang. Ya. Baik, wah menarik sekali nih pemirsa semuanya. Kita jadi ngerti gitu ya arahnya tadi kalau Pak Kiai Atian Ali menjelaskan bagaimana dulu prosesnya dan kira-kira ini siapa ini ya. Tadi Pak Atian sempat menyebut bahwa ini sebuah boneka yang bisa dimainkan, dan tadi barusan Bang Taufik ini lebih jelas lagi membongkar rahasia dari Al-Zaitun ya, yang dia merupakan sebuah cover dan di dalamnya ternyata ada sesuatu, dan itu tidak mencirikan sebenarnya apa yang dibawakan, dipakai bajunya sebagai NI gitu ya, tapi dia sebenarnya hanya menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, sementara kita ini dulu dengan Bang Taufik, nanti kita sambung lagi Bang Taufik kami, dan saya akan ulik lagi nih dengan Bang Taufik ini. Bang Taufik, kalau Anda melihat episodenya sampai sekarang ini ya, kira-kira ini Bang Taufik, kalau lihat apa yang sudah terjadi 20 tahun ini sampai titik akhir, atau ya sekedar ya kayak kemarin lagi gitu, gimana Bang Taufik? Oke.
Iya, luar biasa ya tadi Ustadz Ismail ya. Susah ini tadi saya terlalu panasnya warming up-nya terlalu lama. Nah, ini sekarang saya gaspol saja lah. Ya. Jadi bukan 20 tahun ya, paling tidak sejak tahun 88 mungkin ya, 87. Lebih malah ya. Iya, jadi hampir 40 tahun sungguhnya. Jadi kalau tadi dibicarakan tentang political decay, ya memang jahat emang. Ini rezim ini mau siapapun presidennya, rezim ini memang sejak merdeka ini nggak ada baik-baiknya sama umat Islam. Saya tidak tahu apa salahnya umat Islam harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau yang sudah kena narkoba kita sudah nggak hitung lah. Ya, yang mereka istilahnya tuh ya kena tawuran atau apa. Tapi anak-anak muda kita yang masih mau untuk beragama gitu, masih mau belajar. Ya, kemudian mereka ini dipancing fanatismenya. Ya, tadi dibilang oleh Ustadz Ismail operasi sarang lebah. Ini kan sama, cuman lebih kejamnya kalau operasi sarang lebah itu kan mereka dihimpun, kemudian mereka melakukan perlawanan. Nah, itu masih ada istilahnya simbiosis mutualisme. Kalau ini kan ini kayak mesin penghancur. Ya, bayangkan ya. Di Jakarta itu, kalau Jakarta Timur itu paling besar hampir 43.000, di Susul Selatan hampir 31.000, totalnya hampir 130-an, kemudian sebagian di Tangerang, ya di mana di Jawa Barat dan Jawa Tengah, hampir 151.000 tahun 2007. Nah, itu mekanisme perputaran manusianya. Itu paling tidak dalam per harinya itu bisa 7.000 yang keluar, 10.000 yang masuk, kan kita ada datanya, ada data yang didapat dari mereka sendiri. Artinya tingkat kerusakan daya rusak yang dibuat oleh NII KB 9 yang kemudian menganggap Al Zaitun sebagai Ummul Qura, sebagai calon ibu kota, itu daya rusaknya itu udah hampir jutaan, mungkin sudah lebih dari 2 juta korbannya gitu. Belum lagi hitungan setiap anak ini kan punya orang tua, punya keluarga, putus hubungan, ekonominya hancur, masa depannya hancur, pendidikannya hancur, sehancur-hancurnya. Bahkan ya maaf saja, kalau mau diselamatkan pendidikannya, belum tentu apa yang bisa diselamatkan dari pendidikan santri-santri di Al Zaitun. Ya, kalau di zaman era penjajahan, ketika perang Diponegoro, perang Aceh, itu tidak bisa mengalahkan Belanda oleh para pejuang pergerakan kemerdekaan, ayolah kita coba melalui jalur pendidikan. Itu kan bagian dari siasat. Begitu juga ini rezim melihat, waduh kita hancurkan Islam dari ini deh, jalur pendidikan bohong-bohongan lah, pendidikan abal-abal nih. Ya, jadi baik alumni Al Zaitun maupun santri-santri ini nggak kalah berbahayanya dengan Panji Gumilang. Jadi kalau ada misalnya kita khawatir dengan adanya Islam liberal, ya mereka liberal, bahkan lebih liberal lagi. Lihat aja santrinya pada nyanyi-nyanyi Yahudi apa, mereka nggak, kan katanya kurikulum Kementerian Agama, maksudnya mereka tahu dong. Itu artinya ada pendangkalan akidah di dalam, dan pecahan daripada Al Zaitun kan nggak main-main. Ada yang disebut dengan kelompok Ghafatar. Wah, menganggap semua agama sama. Mila Ibrahim itu ada sempalan dari Al Zaitun. Nah, jadi ini memang pembusukan yang luar biasa. Dan ya saya terus terang saja ya. Kalau hari-hari ini kita hanya berdebat soal masalah penistaan agama, tapi kita tidak pernah menghitung berapa korban anak-anak bangsa ini sudah dirusak akidahnya, terutama di teritorial NII. Itu Pak Atian Ali sampai bergetar, sampai menangis, ya, melihat kesaksian para korban.
Coba deh, saya himbau kepada Metro TV, Trans TV, kepada TV One, media-media mainstream nih ya. Coba dong tayangkan kesaksian-kesaksian korban para orang tua NI ataupun para pelaku-pelaku sendiri. Ya sekarang misalnya contoh, kalau terjadi gempa bencana alam, kan kita ini Badan Penanggulangan Bencana kan langsung melakukan evakuasi, melakukan kalau sebelumnya ada cegah dini kan gitu ya, ada peringatan dini supaya kalau terjadi tsunami atau terjadi gempa bisa meminimalisir korban. Ini kan tidak ada yang dilakukan oleh MUI, Kementerian ya, Agama. Kementerian Agama, ya. Selama masa itu ya. Selama 2002 ke sebelumnya kita nggak hitung, tapi ketika temuan itu, ya sudah dimunculkan, nggak ada. Jadi kalau sekarang, maaf saya bersyukur ya, MUI yang sekarang, tapi kita nggak bisa ya, sebagai alat negara yang namanya Kementerian Agama, sebagai MUI, sebagai ormas yang tupoksinya melindungi akidah umat, melayani akidah umat, ya sampai sekarang nggak ada tuh dari tim MUI datang ke kantor saya LPPI, ayo Mas Taufik kita bergandengan tangan. Saya nggak ngerti tuh tim MUI yang ada berapa orang tuh, ya kita bukannya sombong ya. Pak Amin Jamaluddin atasan saya kan juga pernah di MUI. Profesor Ali Mustafa almarhum kan pernah di MUI walaupun beliau tidak ada, tapi kadang Profesor Ali Mustafa pernah bilang, saya ini kan profesor ya, imam besar Istiqlal. Saya pernah di MUI, tahu-tahu ketika terjadi pergantian pengurus di MUI, kita tahu-tahu hilang aja namanya di MUI. Jadi di MUI itu ada semacam pemilihan, wah ini anggota MUI yang agak-agak sedikit kritis sama MUI atau misalnya agak-agak sedikit dalam tanda kutip radikal, nggak usah dipakai lagi deh. Iya. Jadi harus jadi koreksi terhadap ormas Islam, termasuk Muhammadiyah. Kenapa saya bilang Muhammadiyah harus koreksi? Ya maaf saja banyak petinggi-petinggi Muhammadiyah, ya membela Al Zaitun kok. Petinggi-petinggi di MUI membela Al Zaitun. Mereka bilang, udahlah, Al Zaitun itu pesantren yang megah, modern. Kita jangan jadi orang yang iri hati. Harusnya kita tabayun, harusnya kita bangga. Ini susah kita nih. Jadi kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Yusanto ini terkait dengan political decay ini. Ini saya sudah tidak tahu lagi harus berkata apa ya. Kalau kita marah sama polisi juga salah juga, artinya mereka kan sedang oke lah kita buat lembaran baru lah hubungan kami dengan polisi ya. Tapi kan polisi tahu kita sudah ada operasi Kresna 7 dulu ya, tahun 2007 2008. Kemudian disambung lagi waktu zamannya Pak Susno Duaji melakukan penangkapan di Jawa Barat, kemudian zamannya Pak Saleh Saab dengan Pak Ito Sumardi yang jelas-jelas sudah sama-sama tahu kok, diungkap di TV One betapa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu ini komplotan. Ini komplotan apa ya, kalau zamannya dulu ya saya nggak suka juga istilah gerombolan gitu ya. Nggak bisa hanya Panji Gumilangnya saja. Ya. Tetapi untuk sebagai langkah percepatan, memang Panji Gumilangnya harus segera ditangkap. Dan kemudian ya tinggal diurai saja aliran-aliran dana itu masuk ke siapa. Juga termasuk mereka-mereka yang beroposisi sama Panji Gumilang, seperti kayak Imam Supriyanto, ya harus ditangkap juga. Kenapa? Karena dia adalah saat itu menjadi garda terdepannya Panji Gumilang dalam rangka untuk penguasaan tanah masyarakat. Luar biasa mafia tanah yang bergerak di sana. Ada mafia tanah. Mafia tanah. Sampai ada pernyataan dari 3 BPD, Badan Perwakilan Desa. Kalau di Jakarta Dewan Kelurahan. Itu 3 dekel ya, Dewan Kelurahannya itu menyampaikan keberatan terhadap adanya Al Zaitun. Ya kan kalau di Maja Al Zaitun kan Al Zaitun memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,
kita bisa ada tenaga kerja, bisa membuka lowongan kerja sebagainya. Itu kan kebohongan-kebohongan. Karena memang Al-Zaitun ini didesain sebagai kamp konsentrasi. Nggak ada yang namanya rekrutmen pegawai itu dari masyarakat tuh tidak ada. Kalau ada, mereka takut dong, takut bocor. Nah, maka itu yang direkrut ya adalah kepala desanya namanya Afikarpi, Kasdullah. Itu mafia tanah. Tapi kelompok-kelompok masyarakat dalam jumlah besar tidak ada. Karena memang ya polanya adalah pola tertutup. Jadi kalau model Al-Zaitun ini tidak dipahami oleh MUI ataupun oleh lembaga-lembaga yang ingin melakukan upaya pembongkaran, nggak bisa ya, namanya maling suruh ngaku tuh nggak bisa gitu. Atau namanya markas atau pabrik narkoba, kita mau gerbek kita kasih tahu dulu kami mau datang, nggak bisa. Pasti bersih gitu. Jadi ya sekali lagi persoalan ini ya benar yang disampaikan oleh Pak Ismail, apakah ini akan diselesaikan atau tidak. Tapi bagi saya sih terus terang saja, saya ingin supaya orang ini sudah tidak lagi menuduh di belakang Mahat Al-Zaitun adalah NII. Ya, mulai hari ini saya berjanji sama diri saya sendiri, kalau dulu kami selalu menghubungkan antara Al-Zaitun dengan NII, karena dengan kita lihat di teritorialnya kan, mereka ada baiatnya, mereka ada sumpah sabta subaya, ternyata semua hanya pengelabuan, penyesatan. Mereka gunakan simbol-simbol NII untuk merusak citra umat Islam Indonesia. Jadi kalau ada orang baru sedikit-sedikit mau ingin penegakan syariat Islam, nanti dituduh NII. Ada orang ingin membangun, misalnya ingin minta sodako, nanti dituduh NII. Ini kan gerakan Islamfobia namanya. Ini gerakan Islamfobia. Jadi saya harapkan juga kepada GMPF Ulama, kepada FPI, kepada PA 212, kepada Muhammadiyah dan seluruh ormas-ormas Islam. Ayo kita duduk deh. Jangan kemudian tahu-tahu kita demo, kita nggak mengerti sama kita demo nih. Iya, ya kalau kita boleh maaf ya, boleh sombong sedikit, ya maaf saja. Anda selama ini kemana? Karena maaf saja ya, kalau Panji Gumilang itu melindungi dirinya dengan jargon-jargon kebangsaan, pro NKRI dan sebagainya, ya maaf saja. Kadang ormas Islam juga suka meniru caranya Panji Gumilang gitu ya, untuk menutupi. Kita jangan tebang pilih lah gitu ya. Ya sekarang maaf ya, dalam forum yang ini saya mohon maaf, saya himbau kepada para habaib, para ulama ormas Islam. Ya, ketika para korban ini kan dari tahun 90 udah banyak korban. Ya, tahun 2000 udah rame. Media mainstream udah menyiarkan. Tapi di mana ormas Islam? Di mana FPI? Apa pernah bikin diskusi? Apa pernah misalnya melakukan upaya-upaya? Kita ayo, kayak saya pernah ngajak Ustadz Solmed, ayo kita ke ini ke Al-Zaitun ke sana, kita bikin tabligh akbar. Heran orang NU mau diajak begitu, Ansor mau diajak begitu, tapi kok Muhammadiyah nggak mau gitu. Jadi saya bukan saya ngomong ingin memecah belah atau ingin janganlah kita ini, kalau kita tuduh penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu tebang pilih, diskriminasi. Kita juga sebagai pemimpin umat juga jangan tebang pilih, jangan diskriminasi. Allah marah gitu. Ya, kalau ini bukan korbannya bukan saudara saya, bukan anak saya, kita belum merasakan. Tapi terus terang saya maaf ya, saya bukannya belain HTI ya. Ini demi Allah. HTI itu pernah menggelar di gedung Wisma Nusantara atau di yang dekat Wisma Antara apa? Antara. Ya, itu diskusi tentang bahaya gerakan NII KW9 Mahat Al-Zaitun. Saat itu pembicara kalau nggak salah Bapak Imam Salahuddin yang diundang karena dia mantan Bupati Bekasi Timur.
itu diundang. Dan saat itu menerbitkan buku, nggak salah buku tentang cuci otak gitu, NII. Ya artinya HTI yang dibubarkan oleh Menko Polhukam Wiranto, ya padahal kita lihat peduli kok saat itu HTI kok. Ya saya bukan karena ini media umat kemudian saya angkat ini HTI, bukan, itu fakta sejarah. Ya, contoh Suara Islam, Ustadz Hotot kan mantan HTI. Itu di Suara Islam dari tahun 2007-2008 itu menyuarakan tentang bahaya Al-Zaitun. Artinya sebenarnya yang bela NKRI itu siapa gitu? Yang mengingatkan tentang bagaimana kita perlu membentengi umat itu siapa gitu? Ini saya jadi ya itulah, kita jadi saya hampir kehilangan kata-kata ya. Ini terus terang saja, ini mumpung mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Wiranto ya. Sebetulnya Anda ini korban daripada NI sebetulnya. Pak Wiranto itu korban dari NI teritorial yang mungkin saat itu Panji Gumilang jualan yang dibilang oleh Pak ini kan, oleh Ustaz Ismail, punya masa nih, ayo deh kita dukung Pak Wiranto sebagai presiden saat itu 2004 ya sama Gus Solah. Kan kasihan Pak Wiranto dijebak di situ. Ya udah mungkin ya maaf saja ya. Paling tidak kan penggelembungan massa di sana dengan memobilisasi hampir kalau nggak salah itu berapa puluh ribu itu. Ya konyolnya menggunakan randis ya. Maaf ya, TNI kan konyol itu. Dan oleh orang dalam ya, artinya lawan politiknya Pak Wiranto lah, dibocorin, akhirnya dimunculkan di Realitas Metro TV. Artinya kan Pak Wiranto lagi dikadalin, lagi dibohongin gitu. Ya Pak Wiranto tahulah siapa yang ngerjain Bapak. Nah sekarang udah Pak Wiranto sebagai One Team Press ya, udah sampaikan kepada Pak Presiden. Ya, ini Al-Zaitun ini memang berbahaya bagi NKRI. Ya. Iya, ini HTI yang baru wacana atau itu pun ya dalam dunia demokrasi biasa orang berwacana. Ya. Jadi ya sepertinya kalau saya berpikir ya kita jadikanlah Panji Gumilang ini musuh bersama lah. Kalau sama MUI kita galang jadiin sahabat. Pak Wiranto ya jadiin sahabat. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk supaya ini selesai. Dan jangan ada Panji Gumilang jilid 2. Jilid 2 ya? Iya. Kenapa? Karena jilid 2-nya saya tahu orangnya jauh lebih berbahaya. Kenapa? Sekarang kan Al-Zaitun itu kiblatnya ke Cina sekarang. Saya bingung kok sama rejim Jokowi ini. Kiblatnya ke Cina gitu kan. Jadi kalau berharap ya terus terang saja ya kepolisian negara, saya bilang ya kepolisian negara. Saya pernah tanya sama anggota polisi. Pak, Polri sih katanya apa Pak? Kalau Bapak apa Pak? Polisi katanya. Mas. Polri? Kepolisian. Kalau singkatannya Kepolisian Republik Indonesia. Salah. Iya. Salah. Kalau Mas salah wajar. Tapi saya tanya ke puluhan polisi, saya tanya ke waktu itu ada sidangnya Edi Mulyadi kan ada polisi pada jaga tuh. Di belakang ada 10 orang. Saya tanya apa singkatan Polri? Mereka jawab sama semua. Kepolisian Republik Indonesia. Bilang salah. Jadi bingung dia. Itu kan Bapak tulisannya tuh Polri. Nah, terus saya tanya di ujungnya ada komandannya, saya lihat pangkatnya lebih tinggi kan. Iya Kepolisian Republik Indonesia. Salah saya bilang, "Loh, kamu ini saya kan anggota Polri." Ya Allah Pak, coba Bapak buka di Google atau Bapak buka KTA Bapak. Di situ jelas Polri itu singkatannya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada negara. Artinya apa? Negara itu artinya ya dia itu berada di atas. Dia harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dia harus melindungi masyarakat. Bukan kalah dengan penguasa. Bukan kalah dengan para bandar-bandar, cukong-cukong. Atau kalah sama Panji Gumilang. Itulah kenapa disebut Polri. Ya jadi kita harap ya hari ini di media-media televisi tampil
pensiunan Polri seperti Pak Ito Sumardi, seperti Pak Arianto Sutadi, mereka bersaksi tentang dulu mereka sudah melaporkan temuan-temuan, bukti-bukti ya, namun tidak ditindaklanjuti ya. Sekarang udahlah, mungkin di bawah Pak Listio Sigit, ya paling tidak ya sudahlah Pak, jangan sampai kepolisian ini dituduh terus-terusan memusuhi Islam. Ya. Tetapi kepolisian dalam rangka menegakkan hukum lah, nggak usah bicara Islam lah. Korban-korban ini udah terlalu banyak. Baik. Ya. Terima kasih Mas. Iya, baik. Terima kasih Bang Taufik nih, luar biasa ya. Bang Taufik ini lagi semangat ini mencurahkan kata hatinya. Setelah ini lama ini terpendam juga ini kalau ngitung ke belakang gitu ya. Sudah berapa tahun gitu ya. Baik Bang. Oh iya, sorry. Apa? Ada yang lupa saya. Saya ingin Pak Menko Polhukam melihat masalah ini juga ke dalam. Karena kalau ini tidak dijadikan pelajaran bagi negara, maka operasi-operasi intelijen, political decay, ataupun cara-cara bagaimana pembusukan Islam dari dalam, itu akan terus. Artinya sudah tidak pada tempatnya lagi orang-orang seperti Hendro Priyono itu diberikan panggung lah. Artinya tolong perintahkan kepada Kapolri, Pak Mahfud MD kan posisinya kan juga ketua Kompolnas Pak. Saya pernah di Kompolnas, hanya staf saja. Jadi saya tahu cara kerja polisi. Artinya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pembiaran kejahatan Mahat Al-Zaitun juga harus diperiksa. Ya kalau negara ini disebut sebagai negara hukum, negara demokrasi, kami kan sering ada berapa buku kita terbitkan tentang Bahai Al-Zaitun, tapi buku kita disebut buku iblis. Bahkan kami diancam. Ini artinya kan jelas ini ada tindakan melawan hukum dari seorang Hendro Priyono. Artinya kami minta, dulu kami sudah pernah laporkan di tahun 2004, saya dengan Al Haidar melaporkan Hendro Priyono ke Mabes Polri. Saya minta juga kasus itu dilanjut. Saya minta selain diperiksa Panji Gumilang, Hendro Priyono dan orang-orang yang beli Al-Zaitun juga harus diperiksa. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ini Bang Taufik ini ingin mengungkapkan kembali juga apa yang sudah dulu dilakukan ya terkait dengan pelaporan ya. Ternyata ada pelaporan juga nih Bang Taufik di masa itu gitu ya. Dan saya kembali ke Bang